Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Bapa, bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami akan kehendak Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sempurnakanlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan, sehingga firman Tuhan membawa kesukaan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai ayat 23. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengabaikan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Siapa yang tidak tahu dengan kapal laut yang legendaris bernama Titanic? Mungkin ada di antara kita yang pernah nonton di televisi tentang kisah kapal Titanic. Juga mungkin ada yang pernah membaca bukunya. Pada tahun 1912, kapal Titanic
yang menyandang gelar sebagai kapal yang terbesar, termegah, tercanggih, memulai perjalanan pelayarannya yang dimulai dari Inggris, London, dan juga Samudra Atlantik. Dalam pelayaran kapal Titanic yang membawa hampir kurang lebih 2.000 orang, mereka mendapatkan peringatan, baik itu melalui telegram atau fax yang biasa kalau kita saat ini, juga melalui kontak HT, yang dimana mereka diingatkan untuk berhenti atau juga memutar arah, sebab jalur yang mereka tempuh adalah jalur yang berbahaya. Karena jalur mereka di depan sana ada sebuah gunung es yang berada di jalur itu. Berkali-kali peringatan itu terus disampaikan. Namun berkali-kali juga peringatan itu diabaikan oleh awak kapal Titanic. Yang akhirnya kapal Titanic itu menabrak gunung es yang sangat besar. Kapal itu terbelah menjadi dua, akhirnya tenggelam dan menimbulkan banyak korban yang meninggal. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengabaikan peringatan dari cerita kapal ini itu membawa sebuah kebinasaan. Gambaran yang sama dalam bacaan kita pada hari ini itu juga tergambar dalam kehidupan orang Israel. Ketika Raja Hosea diangkat menjadi Raja Israel Utara atau Samaria, di mana Raja Hosea memerintah selama 9 tahun. Sama seperti raja-raja yang lain, Raja Samaria. Sekalipun Raja Hosea tidak dikatakan sama seperti raja-raja yang pendahulunya, tetapi ketika Raja Hosea memimpin bangsa Israel Utara atau Samaria, ia juga melakukan kejahatan-kejahatan dan dosa di mata Tuhan. Sebagai seorang pemimpin Israel, ia bersekongkol dengan Mesir untuk berperang melawan Asyur. Dan akhirnya Asyur menjadi marah. Asyur pun kemudian menyerbu serta mengepung Samaria. Samaria dikepung selama 3 tahun. Dan Israel Utara bukan hanya dikepung, tapi Raja Hosea ditangkap dan Israel Utara mengalami sebuah kejatuhan yang besar dan akhirnya mereka dibuang ke pembuangan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Israel Utara yang pada bacaan ibadah hari Minggu ditegur Tuhan karena dengan bencana kelaparan, tapi Tuhan masih menyatakan kasih-Nya melalui nubuatan Nabi Elisa yang membawa mujizat dan membebaskan mereka dari bencana kelaparan. Tapi akhirnya dalam bacaan Alkitab pada saat ini mereka mengalami kehancuran yang begitu parah. Bukan hanya kehidupan Hosea yang kemudian mengabaikan perintah Tuhan, tetapi juga orang-orang Israel pada saat itu mengabaikan akan peringatan Tuhan, ketetapan Tuhan dalam ayat 13 melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya, melalui tukang tilik yang membawa pesan kepada Tuhan, dari Tuhan, bahwa Tuhan masih mengasihi Israel sehingga mereka harus berbalik kepada Tuhan, mereka harus hidup dalam pertobatan. Allah dengan penuh kasih masih mempertahankan janjinya dengan menghadirkan hamba Tuhan atau para nabi, memberikan kesempatan kepada Israel untuk kembali dan hidup dalam pertobatan. Namun justru kasih Tuhan melalui peringatan yang diberikan itu mereka abaikan dan menimbulkan 10 respon. Itu kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Di mana Israel membangkang
Israel tidak mau mendengar peringatan Tuhan. Mereka menegar tengkukkan diri, artinya mereka mengeraskan hati mereka. Mereka menolak, ya. Menolak dalam bahasa Ibrani itu adalah ma'as, yang berarti mereka meremehkan ketetapan dan segala perintah serta peraturan Tuhan. Mereka membuat patung, mereka menyembah dan beribadah kepada Baal. Bahkan mereka juga mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api kepada Baal. Bahkan mereka memperbudak diri mereka. Artinya mereka menyerahkan diri mereka kepada dosa di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka mengabaikan perintah Tuhan dan membangkang dengan teguran-teguran Tuhan melalui para nabi. Dan hal itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Bangsa Israel, bangsa yang adalah dipilih oleh Tuhan, bangsa yang istimewa, yang harusnya hidup taat, hidup tenang. Namun karena mereka mengabaikan peringatan itu, akhirnya dalam ayat 18 sampai 22, mereka menerima murka Tuhan. Tuhan menjauhkan diri daripada mereka. Tuhan tidak akan lagi menganggap keturunan Israel sebagai bangsa yang dikasihinya. Tuhan sangat marah sehingga akhirnya mereka dihancurkan dan kemudian mereka berada dalam pembuangan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian peringatan itu adalah bertujuan untuk menjauhkan kita dari suatu hal yang berbahaya. Peringatan atau teguran itu berfungsi untuk mengembalikan dan menyadarkan kita pada kehidupan yang benar dan kehidupan semula yang kita nyatakan ketika Allah menyatakan keselamatan dan kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Peringatan Tuhan itu bisa datang dalam berbagai hal. Ada begitu banyak rambu-rambu atau peringatan-peringatan yang Allah berikan bagi Israel juga kita. Melalui firman Tuhan, melalui teguran-teguran yang kita terima, melalui sakit yang kita rasakan, melalui masalah-masalah kehidupan kita. Yang harusnya kemudian ketika kita menghadapinya, ketika kita menerimanya, kita harus mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Karena peringatan itu menjauhkan kita dari bahaya yang menimpa kita, menjauhkan hal-hal buruk. Dan ketika kita mengabaikannya, maka kehancuran itu akan kita rasakan. Pertanyaannya, mengapa ketika kita menerima peringatan, ketika Israel mendapatkan teguran dari Allah melalui nabi-nabinya, peringatan-peringatan itu sering kita abaikan dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita menegar tengkukkan diri kita. Seringkali kita mengeraskan hati kita dan tidak mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita mengeraskan hati kita. Israel, kenapa mereka seperti itu? Karena keangkuhan dan kesombongan yang masih mereka pertahankan dalam hidup mereka, sehingga akhirnya mereka mengeraskan hati mereka dan meninggalkan peringatan-peringatan Tuhan, yang kemudian membawa keegoan yang besar sehingga membawa kebinasaan dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita. Peringatan yang dari Tuhan itu senantiasa baiknya kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sebuah bentuk kasih sayang Tuhan.
Ketika saudara dan saya menerima pergumulan masalah kehidupan, ingatlah mungkin itu adalah sebuah peringatan daripada Tuhan. Dan ketika kita menerima peringatan itu, jangan kita keraskan hati kita. Tetapi mari kita menjadikan peringatan itu sebagai sebuah ratapan, sebagai sebuah tangis untuk menyadarkan kita akan ketidaktaatan kita. Kita harus merenungkan itu sebagai wujud bagaimana Allah betul-betul mengasihi kita, sehingga peringatan itu ada dengan rambu-rambu yang ada di sekeliling kita. Kita bisa belajar dengan semua peristiwa yang ada di sekitar kita. Ketika kita menempuh perjalanan, saya contohkan dari Tembilahan ke Pekanbaru, ada begitu banyak rambu-rambu yang kita temui. Bukan hanya rambu-rambu lalu lintas, tapi ada begitu banyak gambar. Atau juga ketika sampai di Kerinci, kita melihat di situ ada satu tiang, di tiang itu ada motor yang rusak. Itu menjadikan sebuah peringatan bahwa ketika kita berjalan, bahwa lintas timur itu bukan area balap, yang kemudian akhirnya membawa pada sebuah kebinasaan. Itu sebuah contoh rambu-rambu peringatan di dunia yang terkadang diabaikan. Ketika pemerintah dan kita semua sudah mengingatkan kita untuk menjaga protokol kesehatan, sekalipun ada vaksin, kita tetap harus melakukan 5M. Sehingga saat ini kasus peningkatan COVID-19 terus terjadi karena kita mengabaikan peringatan-peringatan kecil yang bisa membawa dampak besar di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga mari kita merenung, kita merespon bahwa sikapilah peringatan yang datang dalam diri kita. Sikapilah teguran yang datang dalam diri kita sebagai rambu-rambu Tuhan. Untuk senantiasa membuat hati kita tunduk pada Tuhan, untuk membuat kita taat pada aturan Tuhan, firman Tuhan dan peringatan Tuhan. Sebab peringatan Tuhan yang datang dalam hidup kita bukan untuk mengekang saudara dan saya atau menekan kehidupan kita, melainkan sebagai tanda cinta Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah peringatan-peringatan Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang tidak taat dan orang-orang yang hanya untuk orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang tidak taat? Apakah peringatan itu tidak diberikan juga kepada orang-orang yang taat? Peringatan Tuhan tetap juga diberikan kepada kita sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, jemaat GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan yang taat kepada Tuhan. Bahwa peringatan itu menjadi satu hal yang memproses kita, menimbulkan iman kita, semakin mengingatkan kita untuk taat kepada Allah. Sehingga peringatan itu senantiasa diberikan kepada semua orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kita menyikapi ketika peringatan itu ada pada kita? Yakni sebagai orang percaya, kita punya pengharapan yang besar. Ketika saudara dan saya diperingatkan dengan masalah, sakit, penyakit, hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, tetaplah berpengharapan kepada Yesus. Pengharapan dalam kebangkitan Yesus Kristus bahwa Ia adalah juru selamat kita. Ibarat sebuah kapal ketika menerima peringatan, ia harus berhenti, ia harus diam, ia harus membuang jangkarnya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika peringatan itu kita terima, kita berhenti. Kita tenang, kita mengevaluasi diri, kita merenungi kehidupan kita, dan kita melepaskan pengharapan yang adalah jangkar kehidupan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita menerima peringatan itu, maka peringatan itu menjadi satu batu loncatan bagi kita untuk bertahan, karena pengharapan Allah ada di dalam hati saudara dan saya. Kita harus bertahan dalam situasi sesulit apapun dalam jalan Tuhan. Karena ketika kita bertahan dalam pengharapan, Tuhan buat jalan bagi kita untuk maju, berubah
berbuah di tengah-tengah hidup kita. Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama, tapi kita meninggalkan dosa kita. Agar kita meninggalkan tabiat kita yang lama dan meninggalkan keangkuhan, kesombongan kita dan menerima anugerah Tuhan. Sehingga mari kita merespon peringatan-peringatan Tuhan, baik itu yang lembut maupun keras, yang nyata melalui manusia maupun langsung dalam kehidupan kita, dengan bersedia mendengar, dengan merendahkan diri dan hati kita. Lalu kita mematuhi perkataan Tuhan bukan karena terpaksa, melainkan karena sukacita Allah mengasihi dan menyadarkan kita bahwa Tuhan mencintai kita. Roh Kudus menolong kita. Amin.